Panen kelapa sawit. Panen adalah kegiatan yang berurut mulai dari pemotongan tandan sawit, pengutipan brondolan, kemudian pemotongan pelepah, evakuasi tandan buah dan brondolan ke TPH, hingga pada pengangkutan tandan buah dan brondolan ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Nah, tujuan dari panen ini adalah pemotongan tandan buah sawit pada tingkat kematangan yang optimum sehingga diperoleh mutu buah yang maksimal, yakni dengan rendemen tinggi dan asam lemak bebas yang rendah. Keberhasilan panen didukung oleh pengetahuan pemanen tentang persiapan panen dan kriteria kematangan buah, rotasi dan sistem panen, serta sarana panen. Kemudian, persiapan panen ini ada pasar pikul. Nah, di mana pasar pikul ini adalah jalan yang berada di tengah gawangan yang fungsinya yaitu untuk mempermudah pemanenan serta pengangkutan buah ke TPH. Nah, kemudian setelah dibawa ke TPH adalah tempat pengumpulan hasil tandan buah yang dipanen. Nah, TPH ini biasanya dibuat di jalan lokasi dengan ukuran 3 meter x 4 meter dengan ketinggian 15 cm dari permukaan tanah sekitar. Bagian permukaan TPH harus datar dan bersih dari gulma, dan kemudian sampah juga harus bersih. Nah, kemudian persiapan lainnya ada akses jalan, kemudian peralatan dan perlengkapan panen. Adapun kriteria dari panen itu adalah standar kelayakan panen. Nah, di mana standar kelayakan panen ini kita harus melihat dari fraksi. Seperti fraksi 00 misalnya, yaitu adalah brondolan lepas dari tandan yang belum ada dengan tingkat kematangan sangat mentah. Kemudian 0 yaitu antara 1 sampai 12,5%. Ini dengan tingkat kematangan mentah. 1 fraksi 1 12,5 sampai 25% dengan tingkat kematangan mangkal. Fraksi 2 dengan jumlah brondolan 25 sampai 50% matang 1. Fraksi 3 50 sampai 75% yaitu matang 2. Fraksi 4 75 sampai 100% lewat matang 1. Kemudian fraksi yang benar-benar sudah melatih batsi itu adalah buah pada bagian ikut membrondol sehingga lewat matang. Adapun beberapa jenis kematangan buah kelapa sawit antara lain mentah atau mengkal, matang, lewat matang, busuk, dan kosong. Di saat kita melakukan pemanenan, adapun beberapa peralatan panen dan alat pelindung diri atau APD yang harus kita siapkan. Antara lain, yang pertama, dodos kecil, kemudian dodos besar, kemudian egrek, kemudian batu asa, angkong, kemudian gancu, kemudian kapak, kemudian karung bekas pupuk, dan tajak. Kemudian ancak panen. Ancak panen adalah luasan tertentu dari areal tanaman, di mana kegiatan panen dilaksanakan oleh seorang pemanen. Sistem ancak panen ada 3, yakni yang pertama ancak tetap, artinya pemanen memiliki areal panen yang tetap dengan luasan tertentu. Kemudian ancak giring, pemanen memiliki areal panen tidak tetap. Kemudian ancak giring tetap, artinya sistem di mana mandor panen memiliki areal kemandoran yang tetap, namun pemanen di kemandorannya memiliki ancak yang tidak tetap. Angka kerapatan panen. Angka kerapatan panen atau AKP adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak produksi yang didapat dari satu hari panen. AKP didapat dari perbandingan antara janjang yang siap dipanen dengan jumlah tanaman sampel yang akan dipanen. Tujuan menghitung kerapatan panen adalah untuk mengetahui jumlah tandan yang akan dipanen dari hari esok dan menghitung taksasi produksi. Jumlah sampel minimal 3% sampai 5% dari luas per hektar yang akan dipanen.